Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiqah dengan nomor induk mahasiswa 1862576726. Program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada matkul Perkembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Bapak Heri Wardah. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai pendidikan, etika, dan moral. Yang pertama, pengertian etika dan moral. Apa itu yang dimaksud dengan etika dan moral? Etika dan moral adalah pedoman untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika mengatur bagaimana kita seharusnya bersikap, sedangkan moral adalah kebiasaan berbuat baik seperti jujur dan suka menolong. Keduanya penting agar kita bisa hidup rukun dan saling menghargai. Lalu apa perbedaan antara etika dan moral? Berdasarkan sifat, etika bersifat universal atau umum, sedangkan moral bersifat kontekstual atau sesuai dengan budaya. Berdasarkan sumber, etika berasal dari pemikiran rasional, sedangkan berdasarkan moral, etika berasal dari tradisi dan kebiasaan. Contoh, dokter pakai etika medis kerahasiaan pasien, sedangkan desa punya moral hormat tetua adat. Selanjutnya di sini ada tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat 1 yaitu prakonvensional yang mulai dari usia 4-9 tahun. Di tingkat ini ada kepatuhan dan hukuman serta timbal balik pada anak. Kemudian di tingkat 2, konvensional yang mulai dari usia 10-13 tahun. Tingkat ini berkaitan dengan kesepakatan sosial dan hukum serta ketertiban. Sedangkan di tingkat 3 atau pasca konvensional yang mulai dari remaja hingga akhir dewasa, di sana ada hak asasi dan etika. Selanjutnya di sini ada pengaruh lingkungan terhadap pembentukan moral. Pengaruh lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan internal atau keluarga. Orang tua adalah model dan gen sosialisasi pertama. Yang selanjutnya ada pengaruh dari lingkungan sekolah. Seperti guru dan lingkungan sekolah mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, dan toleransi melalui interaksi dengan teman sebaya dan aturan sekolah. Selanjutnya ada juga pengaruh dari media dan teknologi. Tontonan, media sosial, dan permainan yang dikonsumsi anak sangat cepat mempengaruhi persepsi mereka tentang apa yang dianggap baik. Yang terakhir, ada pengaruh dari teman sebaya atau peer group. Memasuki usia sekolah, pengaruh teman sebaya sangat meningkat karena adanya interaksi dengan beberapa teman seusia. Oke, selanjutnya di sini ada fenomena disonansi moral. Disonansi moral pada anak usia dini adalah kondisi psikologis berupa konflik batin atau kebingungan saat terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai moral yang diajarkan, seperti tahu bahwa mencuri atau memukul itu salah, dengan perilaku atau keputusan yang mereka lakukan sendiri. Contohnya, rebutan mainan dengan konflik kepemilikan. Budi berusia 4 tahun tahu aturan di rumah bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin itu salah. Namun, saat bermain di sekolah, ia sangat menginginkan mobil-mobilan temannya dan langsung merebutnya. Bentuk disonansi yaitu Budi merasa bingung dan bersalah setelah merebutnya karena tahu itu melanggar aturan. Bentuk pembenaran anak, saat ditegur guru, Budi langsung mencari alasan, tapi dia tadi sudah main lama, sekarang giliran aku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori kecerdasan menurut Litvina dan Colburn. Menurut Thomas Litvina, teori kecerdasan dan karakter moral itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, moral knowing atau pengetahuan moral, yang terdiri dari kesadaran moral, pemahaman nilai moral, dan kemampuan mengambil sudut pandang orang lain, serta mengetahui apa yang baik dan buruk.
Kemudian selanjutnya ada moral feeling atau perasaan moral. Komitmen emosional, hati nurani, empati, harga diri, dan cinta terhadap kebaikan. Ini menjadi pendorong seseorang untuk mencintai perbuatan baik. Yang terakhir di sini ada moral action atau tindakan moral, yaitu kemampuan untuk mewujudkan pengetahuan dan perasaan moral menjadi perbuatan nyata. Sedangkan tahapan perkembangan penalaran moral menurut Lawrence Kohlberg itu dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat prakonvensional yang dimulai dari usia di bawah 9 tahun itu terdiri dari penalaran moral yang didasarkan pada kepatuhan eksternal dan menghindari hukuman. Selanjutnya di tingkat konvensional yang mulai dari remaja sampai dewasa, yaitu penalaran moral didasarkan pada upaya memenuhi harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat. Sedangkan di tingkat pasca konvensional yang dimulai dari dewasa awal sampai dewasa akhir, penalaran moral didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang diinternalisasi secara mendalam dan otomatis. Selanjutnya ada beberapa strategi dan metode yang efektif. Yang pertama, strategi dan metode yang efektif untuk menumbuhkan nilai kejujuran. Anak usia dini sering berbohong karena takut dihukum atau untuk memuaskan imajinasi mereka. Strategi atau apresiasi yang dilakukan yaitu apresiasi tanpa hukuman. Fokus pada penghargaan terhadap keberanian anak untuk mengaku salah, bukan berfokus pada kesalahannya. Contohnya, jika anak jujur telah menumpahkan susu, jangan dimarahi. Katakan terima kasih sudah jujur. Sekarang, yuk kita ambil kain lap dan bersihkan bersama. Ini menghilangkan rasa takut anak untuk jujur. Selanjutnya di sini ada strategi untuk meningkatkan nilai toleransi. Anak usia dini mulai menyadari perbedaan fisik, suku, agama, atau kebiasaan di lingkungan mereka. Strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi pemaparan keragaman, mengenalkan berbagai perbedaan sebagai hal yang kaya dan menyenangkan, bukan sebagai sesuatu yang aneh atau salah. Contohnya, ajak anak mencicipi makanan khas daerah lain atau mengenakan pakaian adat saat Hari Kartini dan hari budaya lainnya. Kemudian di sini ada strategi untuk meningkatkan nilai setia kawan. Nilai ini mengajarkan anak untuk berbagi, peduli, dan membantu teman yang sedang kesulitan. Strategi yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi, bukan kompetisi. Kurangi permainan yang memicu persaingan ketat, perbanyak aktivitas yang membutuhkan kerjasama tim. Contohnya, ajak anak bermain menyusun puzzle besar bersama temannya, atau bermain estafet bola. Tekankan bahwa mereka hanya bisa menang jika saling membantu. Oke, next, pembentukan moral kenawi. Pembentukan moral kenawi, pengetahuan moral adalah proses menanamkan kesadaran dasar tentang nilai-nilai benar dan salah, serta kemampuan untuk memahami sudut pandang moral dalam berbagai situasi. Di sini, peran orang tua sangat penting, karena orang tua merupakan agen sosialisasi pertama yang dapat memberi fondasi utama. Selanjutnya, peran lingkungan sosial seperti teman sebaya, media, dan masyarakat juga menjadi arena penerapan dan pengujian moral yang sesungguhnya bagi anak. Dan yang terakhir, peran guru juga tidak kalah penting. Guru adalah pembangun kerangka berpikir dan pemahaman analisis anak. Tantangan pendidikan moral terdiri dari krisis empati dan komunikasi. Interaksi tatap muka yang berkurang digantikan oleh layar, sehingga anak berisiko kehilangan kepekaan sosial dan kemampuan berempati terhadap sesama. Selanjutnya, perundungan cyber atau cyberbullying. Anuitas di internet sering memicu perilaku berkata kasar, merendahkan, hingga mengintimidasi orang lain tanpa memikirkan konsekuensi moral. Selanjutnya ada paparan konten yang tidak sesuai. Akses informasi yang tidak terbatas membuat anak rentan terpapar konten kekerasan, pornografi, hingga hedonisme yang dapat merusak nilai-nilai karakter. Selanjutnya, ketergantungan teknologi. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat menurunkan tingkat disiplin diri, tanggung jawab, dan memicu kecanduan. Berikut hasil analisis teori perkembangan moral dengan kejadian nyata yang terjadi pada anak bernama Farah, usia 6 tahun di kelas TK. Aspek moral, kepatuhan terhadap aturan. Indikator yang diamati yaitu mematuhi instruksi guru.
Catatan perilaku. Sebelum masuk kelas, Farah menyimpan tas dan sepatu pada rak yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian untuk aspek empati dan berbagi. Indikator yang diamati yaitu peduli terhadap teman dan mau berbagi makanan. Catatan perilaku. Pada jam istirahat, Farah melihat ada temannya yang tidak jajan. Kemudian, ia mengajak temannya untuk makan bersama. Selanjutnya untuk aspek kejujuran, indikator yang diamati yaitu mau mengakui kesalahan. Catatan perilaku. Farah tidak sengaja menabrak temannya saat berjalan. Dia langsung mengakui bahwa ia tidak sengaja melakukannya dan langsung meminta maaf. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.